Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masih bersama kitab Al-Jami' Sahih atau kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Pertemuan kali ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kami dan teman-teman pemirsa sekalian di dunia dan di akhirat. Hadis yang ketiga, Al-Imam Bukhari berkata, beliau tentu meriwayatkan dari gurunya, qala al-Imam rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Bukair, menyampaikan kepada kami Yahya ibn Bukair. Nanti kita sebutkan sedikit biografinya. Beliau berkata, haddatsana Laits. Yahya ibn Bukair mengatakan bahwa menyampaikan hadis ini diriwayatkan oleh guru beliau Al-Laits an Uqail, dari Uqail, an Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab, an Urwata Ibn Zubair, dari Urwah Ibn Zubair, an Aisyata Ummil Mukminin, dari Aisyah ibunda kaum muslimin, annaha qalat, beliau menyampaikan dan menceritakan bahwa awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan atau menyampaikan bahwa pertama sekali wahyu sampai kepada Rasulullah, dan wahyu yang datang pertama sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mimpi yang nyata dan benar. Mimpi yang hak, yang nyata dan benar, finnaum, ketika beliau tidur, ya. Ini untuk menafikan bahwa dalam keadaan bukan dalam keadaan terjaga. Awal sekali adalah mimpi ketika Rasulullah SAW tidur. Kami terjemahkan, ya. Dan Rasulullah SAW tidaklah melihat ru'ya atau mimpi di tidurnya kecuali seperti pagi yang matahari terbit di waktu pagi, ya. Waktu pagi yang terang benderang, jelas dan nyata, itu yang dimaksud sini. Artinya mimpi itu begitu jelas dan nyata. Kemudian setelah mimpi yang nyata dan benar dan terang benderang tersebut, mulailah hubbiba ilaihi al-khala. Rasulullah merasakan, mencintai untuk berkhalwat, ya, bersendirian, dengan kondisi kota Mekah pada waktu itu merebaknya atau banyak sekali fenomena kemusyrikan. Dan wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkhalwat, menyendiri, ya, di Gua Hira, ya, Gua Hira. Fayatahannatsu fihi, maka beliau beribadah, mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam tertentu dengan bilangan-bilangan tertentu. Namun demikian, sebelum itu, ya, beliau juga mengambil bekal, ya, wa yatazawwadu lidzalik, ada bekal yang beliau siapkan ketika akan menyendiri berkhalwat di Gua Hira. Kemudian beliau kembali kepada istri beliau Khadijah dan mengambil bekal, demikian selanjutnya, dan itu terus berulang. Hingga suatu ketika datang kebenaran kepada beliau, wahyu di Gua Hira. Faja'ahu al-malak, maka ketika itu datang malaikat
yang dikenal dengan Jibril ya alaihissalam. Ketika itu malaikat Jibril, ya ini sudah disebut pada hadis sebelumnya bahwa wahyu itu terkadang datang laki-laki, malaikat yang berwujud seorang laki-laki dan yukallimuhu, dan mengajak Nabi SAW berbicara dan berdialog, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kata beliau, malaikat ini mengatakan, "Iqra, bacalah." Dan Rasulullah dengan kalimat menafikan mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak mampu, tidak dapat membaca." Maka malaikat itu pun mendekap ya Rasulullah SAW hatta balagha minni al-jahda, sampai beliau merasa kepayahan ya, didekap oleh Jibril alaihissalam. Kemudian dilepaskan. Faqala, malaikat itu mengatakan lagi, "Iqra, bacalah." Kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang sama, "Saya tidak dapat membaca." Didekap sekali lagi ya, yang kedua kali, sampai beliau merasa kepayahan ya. Kemudian dilepaskan dan malaikat itu kembali mengatakan, "Iqra, bacalah." Maka beliau menjawab dengan jawaban yang sama hingga ketiga kali didekap ya oleh malaikat itu. Kemudian dilepaskan kembali Nabi SAW, dan setelah yang ketiga itu malaikat mengatakan pada Nabi SAW atau mewahyukan dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Alaq, ini surat Al-Qur'an yang pertama sekali turun, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Ya. Ini Al-Qur'an ya, yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wahyu itu tidak mesti Al-Qur'an. Hadis Nabi juga itu kita sebut wahyu. Oleh karenanya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini yang sebelumnya, dan awal dari hadis ini, bahwa Nabi melihat mimpi yang nyata, yang benar, seperti pagi yang semburat pagi yang terang benderang. Itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dalam keadaan hatinya cemas ya dan khawatir, pulang ya dan menemui istri beliau. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid ya, beliau datang kepada Khadijah istri beliau radhiyallahu taala anha dan mengatakan ketika itu, "Zammiluni, zammiluni." Maka selimuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun diselimuti sehingga sedikit demi sedikit rasa takut ya, cemas yang beliau dapatkan itu mulai pergi dan berkurang. Maka Khadijah kemudian mendengarkan cerita dari Nabi SAW ya, apa yang beliau sampaikan, datang malaikat, dan yang selanjutnya apa yang disampaikan oleh istri tercinta beliau ini. Beliau sampaikan kepada istri beliau ini setelah menceritakan kisah itu, "Laqad khasyitu ala nafsi." Saya mengkhawatirkan, saya merasa cemas dengan diri saya. Maka Khadijah menyampaikan perkataan yang menyejukkan dengan mengatakan, "Kalla, sekali-kali tidak. Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan mencelakai Anda kapanpun." Kenapa? Khadijah memberikan alasan, "Li'annaka la tasilur rahim." Karena Anda ini memiliki akhlak yang mulia, yaitu menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla. Anda juga membantu orang yang membutuhkan bantuan atau ada urusan yang dia tidak mampu, Anda bantu orang tersebut. Wa taksibu al-ma'dum. Ada orang yang kesulitan secara finansial, Anda juga bantu ya, ketika orang lain tidak mau membantu. Wa taqri ad-dhaif. Anda juga memuliakan tamu ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan Anda membantu orang mendapatkan hak-haknya. Ini semua usul, kata
Ibnu Hajar Usul Akhlak Karimah. Maka setelah itu dalam hadis ini disebutkan Khadijah membawa Rasulullah SAW menemui anak dari pamannya, ya, seorang yang memiliki ilmu, yaitu Waraqah ibn Naufal, ya. Waraqah ibn Naufal. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Kenapa Khadijah memandang beliau orang yang berilmu, nanti disebutkan, kemudian memiliki atau berpegang teguh kepada agama Nasrani, ya, sudah masuk agama Nasrani pada zaman jahiliyah tersebut. Kemudian beliau juga menguasai bahasa Ibraniyah, ya, bahasa Ibrani, dan menulis juga. Jadi kitab Injil beliau tulis dalam bahasa Nasrani, dalam bahasa Ibrani, dan juga bahasa Arab, ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar. Maka ketika datang pada Waraqah, beliau seorang, pada saat itu Syekhan Kabiran, qad amiya, beliau sudah usianya sangat sepuh, sudah sangat tua, bahkan sudah mulai tidak bisa melihat, ya, sudah mulai buta karena usia yang begitu sepuh. Maka Khadijah, singkat kata, ya, singkat dari kisah ini menceritakan, ya, kepada Waraqah apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kesempatan oleh Khadijah menceritakan langsung, ya. Bukan beliau yang bukan Khadijah yang menceritakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan langsung kepada Waraqah. Maka setelah mendengarkan kisah itu, Waraqah kemudian mengatakan, hadza namus, inilah sahibus sir, ya. Namus ini kepercayaan untuk rahasia tertentu dan rahasia yang baik, ya. Kalau jasus, dia kepercayaan juga, tapi untuk rahasia yang tidak baik. Kalau namus dalam bahasa Arab itu pihak yang dipercayai, kemudian dipercayai terhadap suatu rahasia, hal-hal yang penting, tapi dalam sisi kebaikan. Maka Waraqah meyakini ini adalah malaikat yang sama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ketika itu Waraqah mengatakan, ya laitani fiha jaza'an, seandainya, ya, ketika masa nanti Anda berdakwah saya masih muda, ya. Jaza'an ini binatang ternak yang usianya muda, ya. Jadi seperti majas, ya, dari Waraqah, ya, seandainya beliau muda nanti akan kemudian saya masih hidup, ya, ketika Anda dikeluarkan oleh atau diusir oleh kaum Anda, maka beliau berharap ketika itu masih bisa menolong Nabi SAW dan usia yang masih muda. Maka Nabi SAW kemudian sedikit agak kaget dengan mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan mengeluarkan saya? Maka Waraqah mengatakan, na'am, tentu. Tidak seorang pun yang datang sebelum Anda dengan perkara yang sama, ya, wahyu dari Tuhannya, kecuali akan disakiti, ya. Dan seandainya waktu itu datang, saya tentu akan menolong Anda, ya, seandainya saya masih hidup, kata Waraqah, mu'azzaran, dengan kekuatan yang sebenar-benarnya, ya. Dan disebutkan dalam kisah hadis ini, ya, di akhirnya bahwa tidak berapa lama Waraqah kemudian wafat dan meninggal dunia pada masa wahyu Al-Quran, ya, sempat terhenti pada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan beberapa tempat di dalam Sahih Al-Bukhari, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Dan yang pertama di sini, beberapa kosakata yang ingin saya sampaikan sebelum nanti ada lebih kurang 5 faedah yang akan saya sebutkan terkait dengan guru Al-Imam Bukhari, Syekh beliau Yahya ibn Bukair, ya. Yahya ibn Bukair ini nisbatnya Bukair ini kepada kakeknya, ya. Kakeknya yang terkenal akhirnya
dia nisbatnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala. Syafi'i ini bukan ayah dari Imam Syafi'i, tapi moyang beliau, ya. Tapi yang terkenal dengan itu. Nisbatnya kali ini tidak seperti yang sebelumnya, ya. Muhammad ibn Yusuf At-Tinnisi itu nisbat kepada negeri, kalau ini kepada kakeknya, ya, kakek yang di atasnya. Dan beliau ini termasuk penghafal hadis, hufaz, ya, banyak meriwayatkan hadis dari ulama Mesir, ya, ulama Mesir, ya, ulama Mesir. Dan Ibnu Hajar juga menyebutkan beliau termasuk murid terbaik, ya, yang meriwayatkan banyak sekali dari Laits ibn Sa'ad, ya. Dan Laits ibn Sa'ad ini termasuk ulama di negeri Mesir pada masanya. Kemudian ada Uqail, ya, di sana. Di sini disebutkan cara membacanya dengan tasghir, ya, Uqail, ya. Kemudian ada Ibnu Syihab, ya. Beliau Muhammad ibn Muslim ibn Syihab. Ini juga nisbatnya kepada kakek beliau, ya. Kakek moyang beliau, karena itulah yang terkenal, ya. Kemudian teman-teman, jika Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah disebutkan tadi tentang ru'ya salihah. Ini muqaddimah bagi Nabi SAW. Jadi sebelum sesuatu yang beliau lihat secara nyata dalam kehidupan, Allah beri muqaddimah sesuatu dalam mimpi dulu, ya. Ini membantu menguatkan Nabi kita Muhammad SAW, ya. Sesuatu yang sebagai tamhid, muqaddimah, ya, sebelum sesuatu yang begitu besar. Bahkan setelah mimpi ini ada beberapa lain, seperti beliau melihat atau mendengarkan suara, kemudian batu memberi salam kepada Nabi SAW. Itu semua muqaddimah sebelum kemudian Jibril benar-benar turun sebagaimana disebutkan hadis ini. Kemudian juga disebut tentang wahyu yang sempat terputus, ya. Yang dimaksud wahyu terputus di sini adalah bahwa wahyu Al-Quran, kata Ibnu Hajar. Sedangkan yang lain masih ada interaksi Nabi SAW, ya. Makanya wahyu ada beberapa, ya. Al-Quran, hadis Nabi, atau hal yang lain, ya, yang merupakan berita yang Allah sampaikan melalui malaikatnya. Kemudian teman-teman, ya, Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis yang mulia ini, ya, sebagaimana saya sudah janjikan tadi, ada 5, ya. Yang pertama, ketika Nabi SAW mengatakan beliau tidak bisa membaca, maka Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW, Iqra bismi rabbik, maka bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jangan engkau andalkan kemampuan dirimu saja. Baca dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata bismillah, ya, ketika makan, ya, melaksanakan aktivitas yang baik, semuanya itu, kata ulama kita, itu mengingatkan kita bahwa apapun upaya kita, ingat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa membantu seorang. Seandainya pun seorang tidak bisa, dengan bismillah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dimudahkan, ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi pada periode Mekah tidak hanya terkait dengan tauhid, ya. Tidak hanya terkait dengan tauhid, ya. Disebutkan dalam banyak riwayat hadis Abu Sufyan misalnya, ya, ketika ditanya oleh Heraklius
apa yang diajarkan oleh Nabi yang hadir di tengah kalian itu pada periode Mekah. Beliau menyampaikan apa yang dilakukan oleh Nabi yang disebutkan Khadijah di sini. Beliau menyambung silaturahim, menolong orang yang dirampas haknya, ya. Kemudian yang kesulitan beliau bantu, ya. Ini semua makarimul akhlak. Maka ini menegaskan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik dari manusia. Maka sekali lagi periode Mekah tidak fokus hanya tauhid, tapi juga ada akhlak yang baik yang diajarkan. Maka mudah-mudahan demikian juga semua kita yang sudah mulai berhijrah, walaupun tauhid adalah pondasi utama, tapi jangan melupakan akhlak al-karimah. Yang ketiga, bahwa atau yang kedua, ya, kita dalam hadis ini mengajarkan bahwa al-ihsan itu penting, ya, karena itu yang menyelamatkan seorang. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan atau berfirman, hal jazau al-ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan dari ihsan itu ihsan juga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini Nabi SAW, Khadijah yakin tidak mungkin dicelakai, tidak mungkin ditinggalkan oleh Rabbnya, karena beliau adalah orang yang senang berbuat ihsan. Dan ihsan itu berbuat kebaikan bisa kepada al-aqarib, orang terdekat, atau ajanib, orang yang jauh. Dan bentuk ihsan itu juga ada dua, kata ulama kita, bisa dalam bentuk harta atau dalam bentuk tenaga, ya, bentuk tenaga. Kemudian yang keempat, teman-teman milik Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini mengajarkan kita faedah, kata ulama kita, bahwa ketika seorang sedang dalam masalah, ya, sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi SAW, taksis man nazala bihi amrun bidzikri taisirihi alaihi. Kalau orang sedang menghadapi sesuatu yang sulit, ya, maka yang pertama disampaikan adalah hal yang mudah, ya, terutama hal-hal memang yang selama ini baik dia lakukan. Jadi tidak langsung menghukuminya dan yang semisalnya. Maka diajarkan oleh Khadijah menghibur Nabi kita Muhammad SAW, suami beliau, dengan menyebutkan hal-hal yang selama ini memang sudah merupakan kebaikan, dan kebaikan itu tidak mungkin dibalas kecuali dengan kebaikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini penting, ya, menghadapi masalah, menghadapi kondisi yang tidak mudah, disampaikan dulu perkara yang meringankan, ya, jangan yang memberatkan. Mungkin itu, teman-teman milik Allah Subhanahu Wa Taala, 4 faedah dari hadis yang mulia ini, ya, hadis ketiga dari kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Tentu sangat banyak faedah yang disebutkan oleh ulama kita, namun izinkan kami menyampaikan secara singkat, ya, 4 faedah saja, atau kami tutup dengan faedah yang terakhir, ya. Ini juga penting disebutkan oleh ulama kita, bahwa ketika seorang punya masalah, maka bawalah masalah ini, atau yang dijadikan mustasyar, yang jadikan minta pendapatnya, penasehat itu orang yang berilmu, ya. Itu yang dipilih oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau bawa kepada Waraqah karena beliau tahu Waraqah menganut agama Nasrani, kemudian memiliki kecakapan, ya, tulis menulis, ya, menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, ya. Juga selain bahasa Ibrani, bahasa Arab, karena beliau, kata Ibnu Hajar, memiliki kemampuan dua itu, bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Maka ketika ada
sesuatu ya disebut dengan masalah atau yang semisalnya, maka bawalah hal itu kepada orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika Anda tidak mengetahui. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.